أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Kita berkumpul kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih ya atas kunjungannya. Semoga channel ini berkenan bagi Anda, yaitu bagi kita semua yang ingin mempelajari, memahami daripada kitab suci kita, kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Ya, semoga kita semua bisa menikmati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si artis itu yang suka bagi-bagi rezeki ke orang-orang, ya, yang ditunjukin di YouTube itu. iya, yang ditunjukin di YouTube, di Instagram gitu ya. Itu termasuk gimana ya? Iya atau bukan ya? Tapi katanya niatnya baik buat nunjukin orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Nah, gimana kita mengukur bagaimana kita bertolak ukur itu adalah ria atau bukan ya? Kita tanya yuk Pak Ustadz. Iya. Coba kita tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nih kita jadi ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Kan sekarang nih banyak artis-artis yang melakukan kebaikan yang dipublikasikan melalui channel YouTube, Sosial media lah, sosial media. Nah, untuk sebagian orang ini kan ada yang berpendapat bahwa itu untuk memotivasi orang-orang untuk berbuat sedemikian rupa. Ada juga yang melihat dari sisi negatifnya, yaitu ria. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, super sekali. Sebelumnya ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ria, ya. Karena banyak sekali orang bicara ria, kemungkinan besar artinya belum sama dengan apa yang ada di Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Nah, itu adalah Al-Baqarah ayat 264. Itu baru yang pertama, lanjutannya ya. Sekarang perumpamaannya orang itu, ya, tadi yang melakukan ria itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi jelas ya bahwa ria itu sesuatu yang negatif di mata Allah. Ya. Mengapa ria itu harus kita jauhi? Kan ada pertanyaannya begitu timbul ya. Kenapa? Kan namanya pamer. Ya. Pameran kan bisa di mana aja. Nah, tapi beda. Ria ini beda dengan pamer. Ya. Jadi
Ria ini kenapa kok harus kita jauhi? Karena akan menyebabkan amal kita, amal baik kita, ya, amalan kita, ya, atau peribadatan kita, ya, atau usaha kita itu menjadi sia-sia belaka. Jadi sudah kita capek-capek ngerjain, tapi tidak ada hasilnya, sia-sia belaka. Ya. Jadi ria itu adalah bisa menjadikan setan sebagai teman kita. Di surat An-Nisa ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Ya. Ria itu hanya dilakukan oleh orang munafik. Ya, surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud dirinya ria, ya, mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya, orang yang ria itu sebetulnya melakukan kebaikan tapi lupa akan Allah. Ya, jadi kebaikannya kosong. Nah, itulah disebut sebagai orang munafik. Lalu kenapa kita harus menjauhi ria? Karena ria adalah penjelmaan keangkuhan dan rasa ingin dipuji orang. Sebagaimana surat Al-Anfal ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ya, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Nah, jadi Allah tahu betul apa yang ada di hati kita, apa yang kita kerjakan. Allah tahu betul apakah ria atau bukan. Hanya Allah yang tahu. Ria juga menyebabkan sholat kita menjadi sia-sia. Coba kita lihat surat Al-Ma'un, ya, surat 107 ayat 4-7. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Ya. Jadi sholatnya itu hanya ria saja, karena tidak ada manfaatnya buat dirinya. Ya, perbuatannya tidak berubah. Ya, itulah yang dibilang sebagai sholat yang lalai. Ya, dia capek-capek sholat, tapi hanya untuk ria, dilihat orang, dilihat bapak, dilihat ibu, dilihat istri, dilihat suami, dilihat anak-anaknya, tapi kelakuannya tidak berubah, tidak menjadi lebih baik. Ya, sulit memberikan bantuan. Nah, kenapa ria itu harus kita jauhi? Karena beramal secara diam-diam jauh lebih baik di sisi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jelas ya. Jadi beramal dengan secara sembunyi-sembunyi jauh lebih baik di mata Allah. Pertanyaan 1. Ya. Ria adalah pekerjaan hati manusia yang terpedaya tipu daya setan dan tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Nah, jadi dengan rumusan ini maka ya, hanya Allah yang tahu
apakah seseorang itu ria atau bukan. Jadi kita nggak bisa menilai apakah pekerjaan itu ria atau bukan, karena adalah pekerjaan hatinya. Ya, hanya Allah yang mengetahui apakah itu perbuatan ria atau bukan. Nah, pertanyaan yang kedua ya adalah, lalu bagaimana sebaiknya menanggapi apabila mengetahui adanya manusia ya yang berbuat baik yang dipublikasikan di media sosial, artinya sama dia dipamerkan di media sosial. Apa yang harus kita tanggapi? Apakah tanggapan positif atau tanggapan negatif? Nah, tentu ya agama kita meminta kita untuk menanggapinya secara positif. Ya. Nah, tanggapi saja dengan seperti ini, misalnya, ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu dan jauhi kami dari godaan setan. Nah, semoga yang kita tonton atau yang kita lihat itu tidak mempengaruhi diri kita, ya. Tidak kita ikuti atau kita menjadi serupa dengan mereka, ya. Jadi kita mohon petunjuk, ya Allah, jauhilah kami dari godaan setan. Janganlah kami diikut-ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ya, jadi yang terpenting adalah jangan mengikutinya. Kenapa? Karena tadi Allah sudah dengan jelas, dengan terbuka, ya, dengan gamblang menjelaskan bahwa ria itu harus kita jauhi. Jelas ya? Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bersama menyelesaikan pengajian pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita ya, karena aturan itu diamalkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.